seperti termasuk di antaranya nikahul mut'ah. Nikahul mut'ah. Coba tanyakan sekarang kepada Firanda dan orang-orang yang semisalnya. Kalau sekarang ini ada orang yang melakukan nikahul mut'ah, diingkari nggak? Ditahrir? Atau kita mengatakan ya ini tidak bolehlah saling mengingkari dalam masalah ini. Ya kalau memang itu ijtihadmu, fadhal, silahkan nikah mut'ah sama salafiyat. Nah, karena ini pendapat Anda. Oh iya, saya berpendapat seperti ini karena sebagian para ulama pun membolehkan. Bukan para ulama biasa, ulama senior. Ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz membolehkan nikahul mut'ah. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas membolehkan nikahul mut'ah. Nah, ada yang menyebutkan bahwa beliau telah rujuk dari pendapat tersebut, namun sebagian menyebutkan bahwa riwayatnya dhaif. Nah, berarti kan termasuk masalah khilafiyah. Berarti tidak boleh mentahdir orang yang melakukan nikahul mut'ah. Kita mengatakan harus ditahdir. Dalilnya telah jelas. Dalil yang sahih yang tidak mungkin diingkari dari Rasulullah SAW tentang diharamkannya nikahul mut'ah. Sama sekarang nggak ada orang melakukan nikahul mut'ah kecuali dari kalangan ahlul hawa, dari Syiah, Rafidhah dan yang semisal mereka. Berarti gimana? Tidak ada pengingkaran? Tentunya saya tidak mengira mereka akan mengatakan bahwa ini termasuk masalah ijtihadiyah yang tidak ada pengingkaran padanya. Menikah tanpa wali. Ya, seorang menikah tanpa wali. Apakah kita tidak mengingkari? Biarkan saja. Nah, kan ada pendapat, sebagian pendapat mengatakan bolehnya. Mazhab Abi Hanifah. Nah, bahkan sekarang ini ada sebagian mereka ya membolehkan itu dengan alasan hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan la nikaha illa biwali. Itu adalah hadis yang dhaif. Ya subhanallah. Yang mengatakan dhaif hada ajhal min himari ahli. Lebih jahil dari keledainya kalau dia punya keledai. Nah, jahil marrah, tidak mengerti ilmu hadis. Nah, tidak mengerti turuqut takhrij, tahqiqul hadis. Seenaknya menghukumi hadis yang dhaif. Berarti dibangun di atas hukum tersebut tidak ada persyaratan. Boleh ya seorang wanita naam ya, apalagi datang dari jauh, datang ke Jogja untuk kuliah, naam senang dengan seorang wanita, seorang lelaki, ketemu teman kuliah, gimana? Nikah saja? Nikah tanpa wali. Pulang-pulang orang tuanya kaget loh sama laki-laki. Allahumma musta'an. Ustadznya memfatwakan demikian. Ada batil. Harus diingkari. Harus diingkari. Dan dijelaskan bahwa itu pendapat yang batil. Nah. Ayyuman ra'atin nakahat bighairi waliha fanikahuha batil. Batil, batil. Siapa saja wanita yang menikah tanpa walinya, nikahnya itu batil, batil, batil. Nah. Harus diingkari. Masih ya terjadi nggak khilaf di kalangan para ulama? Nah, terjadi khilaf. Sebagian ada yang menghalalkan. Nah, Ibnu Hazm rahmatullahi alaih menghalalkan musik. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengatakan saya ingin berdakwah lewat musik, diingkari nggak? Nah, saya akan terus berdakwah lewat musik sampai mati. Dia nggak ucapkan seperti itu. Ada orang yang menghalalkan musik, dia ingkari nggak? Nah, ya. Untung-untung saja sekarang banyak orang yang mereka bermain musik tidak mengerti madhabul ulama, tidak tahu madhab. Ya kalau dia mengerti khilaful ulama, antum datang mengatakan ya musik haram. Ada apa yang diharam ini? Masalah ijtihadiyah. Nah, masalah khilafiyah. Tak boleh ente mengingkari, apalagi mentahdir, tak boleh. Nah, apalagi kalau itu tetangga. Ente tidur di rumah antum,
di sebelah menghalalkan musik, putar lagunya Roma Irama. Naam. Diingkari. Ya harus diingkari. Naam, ditahdzir. Allah musta'an. Jama'atut tabligh diingkari enggak? Sebagian para ulama ada yang mentazkiyah jama'atut tabligh. Antum sudah tahu. Abu Bakar Jabir Al-Jazair, penasihat Masjidun Nabawi, punya kursi di Haram Madinah, bahkan pernah mengeluarkan kitab ya tentang jama'atut tabligh. Kalau tidak salah judulnya Al-Qaulul Baligh fi Jama'atut Tabligh. Nah, seakan-akan itu bantahan terhadap kitab Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'atut Tabligh. Mentazkiyah, merekomendasi. Berarti kan masalah khilafiyah. Ya kalau seperti itu keadaannya, terus gimana? Tidak diingkari, tidak ditahdzir, dibiarkan mereka menyebarkan bid'ahnya, dibiarkan mereka merekrut sekian banyak kaum muslimin dalam keadaan jahil, tidak punya ilmu. Harus diberikan peringatan. Sampai para ulama menghukum bahwa mereka termasuk di antara 72 firqah min al-firq ad-dhallah. Al-ikhwanul muslimun. Nah, terjadi khilaf enggak? Terjadi khilaf. Syekh Abdul Rahman Jibril membela al-ikhwan muslimun, membela Hasan al-Banna, Sayyid Qutb. Ya, sampai beliau membantah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi karena menjelaskan tentang kesesatan Sayyid Qutb, Hasan al-Banna. Terjadi khilaf. Di antara mereka ada yang membela Sayyid Qutb. Bahkan Abu Zaid rahimahullah ta'ala melakukan pembelaan pada Sayyid Qutb, bahkan membantah Syekh Rabi'. Tapi sekarang gimana? Tidak boleh kita mengingkari ikhwan muslimun dengan alasan masalah khilafiyah ijtihadiyah. Telah berpendapat di antaranya para ulama kibar. Tanyakan kepada mereka. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau seperti ini keadaannya, tidak ada pengingkaran, sedikit saja ada masalah khilaf, sudah enggak mau melihat kepada dalil. Pokoknya, ini kan masalah berselisih para ulama, ya sudah, tidak boleh ada tahdzir padanya. Kalau seperti ini, orang jadi tidak beragama. Tidak akan beragama seorang. Seorang akan menjadi fasik. Nah, oleh karena itu, di antara yang diperingatkan oleh para ulama bahwa seseorang tidak diperbolehkan mencari mana yang ringan dari perselisihan. Ya, ada perselisihan yang terjadi. Dilihat mana yang lebih ringan, mana yang lebih enak. Lalu itu yang dipilih. Ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Nah, berselisih para ulama tentang nikah mut'ah. Enak mana ya? Halal atau haram? Ashabul Hawaz mengatakan ya enak halal. Ya saya mengikuti yang halalnya saja lah. Nah, berselisih para ulama tentang mengambil dalil ihya turat antara yang mengharamkan dan menghalalkan. Enak mana ya? Ya enak yang mengambil dong. Nah, bisa membuat ma'had. Nah, seperti disulap dalam sekejap. Tapi seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan nggak dapat dana dari ihya turat. Bangunnya ya sedikit-sedikit. Kalau dulu dari atap apa itu, rumbia, dindingnya pakai dinding bambu. Nah, sekarang alhamdulillah ada perkembangan lah. Nah, ya. Tapi kalau punya dana dari ihya turat, tinggal didatangkan arsitek, gambar, bikin master plan. Di mana letak lokasinya, ini masjidnya, ini turun dana ngalir dalam waktu sekejap. Nah, sekian bulan, sudah jadi. Jadi markas Syekh bin Baz, namanya bagus benar. Syekh bin Baz, markas Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Al-Imam Al-Bukhari. Jamilur Rahman. Nah, Allahumma musta'an. Ya dalam waktu sekejap.
Ya enak itu. Nah, ya sehingga kalau seorang nggak mau repot, ya sudahlah khilaf para ulama, sudah jangan ribut. Nah, nggak perlu dipermasalahkan. La haula wala quwwata illa billah. Al-Auza'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Najtanibu aw natruku min qawli ahli al-Iraq khamsan wa min qawli ahli al-Hijaz khamsan." Kita harus meninggalkan dari pendapat penduduk Irak ada 5 hal, dan dari pendapatnya penduduk Hijaz ada 5 hal. Dari pendapatnya penduduk Irak, syurbul muskir, bolehnya meminum khamar yang mabukkan. Karena sebagian mereka berpendapat yang tidak boleh diminum itu kalau khamar itu dari perasan anggur. Ya, kalau dari perasan kurma, dari perasan jeruk, dari perasan duren boleh. Yang tidak boleh kalau anggur. Ini pendapat sebagian mereka. Wal aklu fil fajr, boleh makan walaupun sudah masuk waktu fajar bagi orang yang berpuasa. Ya, dengan alasan khilaf para ulama. Di Ramadan, pada bulan Ramadan. Wala Jum'ah illa fi 7 amsar. Tidak ada kewajiban salat Jumat kecuali di 7 kota saja. Selain dari itu Indonesia tidak termasuk. Jadi nggak usah mendirikan salat Jumat. Wa ta'khiru salat al-'asr hatta yakuna dhillu kulli shay'in 4 amthal. Bolehnya mengakhirkan salat asar sampai bayangan sesuatu itu 4 kali lipat. Dan sebenarnya bayangan seorang sama dengan aslinya. Itu menunjukkan masuk waktu asar. Tapi mereka mengatakan boleh kalau sudah 4 kali lipat. Ya maghrib itu namanya. Maghrib. Salat asar namanya tapi dikerjakan di waktu maghrib. Wal firaru yawm az-zahaf. Bolehnya lari dari medan pertempuran ketika pertempuran sengit. Dan dari pendapatnya Ahlul Hijaz, istima'ul malahi, bolehnya mendengarkan musik dan nyanyian-nyanyian. Wal jamu baina salatain min ghairi udhrin, menjamak 2 salat tanpa udhur. Wal mut'atu bin nisa, bolehnya nikah mut'ah dengan para wanita. Wa dirham bi dirhamain, wa dinar bi dinarain, yadan bi yadin. Bolehnya menukar 1 dirham dengan 2 dirham, 1 dinar dengan 2 dinar, riba. Mereka bolehkan. Wa ityanun nisa fi adbarihinna, mendatangi wanita melalui duburnya. Padahal ini jelas diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Al-Auza'i ini disebutkan dalam riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi. Al-Hakim menyebutkan dalam Ma'rifatul Ulumul Hadis. Dan para ulama mengatakan man akhadha binawadiril ulama kharaja minal Islam. Siapa yang mengambil hal-hal yang aneh dari para ulama, dia akan keluar dari Islam. Nah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan, "Law anna rajulan 'amila bi kulli rukhsah biqauli ahli al-Kufah fi an-nabi wa ahli al-Madinah fi as-sama' wa ahli Makkah fi al-mut'ah lakana fasiqa." Kalau seseorang itu akan mengambil setiap yang diberikan keringanan karena masalah khilaf, lalu dia mengambil pendapat Ahlul Kufah dalam masalah bolehnya minum nabid walaupun memabukkan, dan bolehnya penduduk Madinah yang membolehkan mendengarkan nyanyian musik, dan penduduk Makkah yang membolehkan mut'ah, maka orang itu akan menjadi fasik. Iya kan? Jadi fasik. Nah, kalau berwudu pakai nabid, nggak pakai air. Minum boleh, yang penting bukan dari perasaan anggur. Ya, memabukkan. Ketika dia teler, nah, apakah ada seorang alim, talibul ilm seperti itu keadaannya? Tambah lagi setelah dia teler dengar musik dengan alasan bahwa ada yang menghalalkan. Tambah lagi dia cari wanita untuk nikahul mut'ah. Nikah mut'ah itu nggak ada syarat, nggak ada wali. Nah, pelacuran, tinggal datang ke tempat pelacuran, walhamdulillah. Nah, tinggal dipilih kemudian nikahul mut'ah. Saya menikah dengan kamu 3 hari, selesai, tinggalkan. Jadi fasik seorang itu. Nah, maka tidak diperbolehkan seorang itu mengumpulkan mana yang ringan-ringan dari perselisihan yang terjadi sekarang para ulama. Sulaiman At-Taimi mengatakan, "Lau akhadta bi rukhsati kulli 'alimin aw zallah
kulli alim ijtama'a fika syarru kullu. Kalaulah engkau mengambil keringanan setiap alim atau ketergelinciran seorang alim, maka akan terkumpul padamu semua kejahatan. Terkumpul padamu semua kejahatan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika terjadi perselisihan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Gak boleh kemudian kita mementahkan permasalahan itu masalah ijtihadiyah. Lihat permasalahannya itu apa. Nah, jenis kesalahannya itu bagaimana? Apakah mengeluarkan dari manhaj ahli sunnah atau tidak? Bahas. Nah, kemudian mereka juga menyebarkan syubhat bahwa Ihya'ut Turath itu direkomendasi oleh kibarul ulama. Direkomendasi oleh kibar al-ulama. Nah, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, lalu disebutkan yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita jawab seperti yang telah kita sebutkan, bahwa jawaban para ulama ala hasabis su'al, tergantung pertanyaan yang disampaikan. Nah, tergantung pertanyaan disampaikan. Kalau memang seperti itu pertanyaan, maka para ulama menyampaikan dan menjawab sesuai dengan yang disampaikan padanya. Maka yang terpenting dalam hal ini adalah mereka ketika bertanya, apakah mereka bertanya sesuai dengan hakikat yang ada atau tidak. Nah, kalau jawab pertanyaan tidak tepat, ya tidak akan menghasilkan jawaban yang semestinya yang sesuai dengan waqi' dan kondisi yang ada. Nah, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fahmus su'al nisful jawab. Memahami soal, pertanyaan itu sudah setengah jawaban. Penting memahami pertanyaan itu. Nah, sehingga para ulama mereka menjawab karena itulah yang disampaikan kepada mereka. Sekarang harus ditanya, apa yang kalian sampaikan ketika kalian menyampaikan tentang Ihya'ut Turath kepada Syekh bin Baz? Nah, pertanyaan, bentuk pertanyaannya itu bagaimana? Kegiatan yang kalian sampaikan itu apa saja? Di situ kita akan melihat, ya, apakah mungkin Syekh bin Baz akan memberi rekomendasi kalau mereka menyampaikan masalah demokrasi? Apakah mungkin Syekh bin Baz akan merekomendasi mereka kalau mereka menyebutkan masalah baiat yang ada di tengah-tengah Ihya'ut Turath? Apakah mungkin Syekh bin Baz akan merekomendasi mereka kalau mereka menyebutkan bahwa syekh yang mereka panggil itu dari kalangan takfiriyun? Tidak mungkin kita akan berburuk sangka kepada Syekh bin Baz. Nah, sama sekali tidak. Kita mengetahui mauqif Syekh bin Baz dalam menyikapi mereka. La Usamah bin Laden saja dikatakan mufsid fil ardh. Nah, ya, kalau kemudian mereka bertanya dan kami mendatangkan para masyayikh, ya, dari berbagai negara, seperti dari Mesir kami mendatangkan Asy-Syaikh Fadilatul Syekh Muhammad bin Hassan yang mengatakan Usamah bin Laden batal. Nah, pahlawan. Nah, itu lain lagi, ya. Lain lagi jawaban dari Syekh bin Baz. Nah, tapi mereka mengatakan, ya, masa Syekh bin Baz tidak tahu? Nah, padahal Ihya'ut Turath itu kan jam'iyah yang masyhur. Nah, masa beliau tidak tahu? Ya. Jawab, katakan kepada mereka, apakah mesti Syekh bin Baz harus tahu? Setiap yang masyhur apakah harus diketahui oleh Syekh bin Baz? Kemungkinan tidak tahu itu besar. Nah, karena ya tergantung yang sampai kepada beliau itu apa. Nah, ini juga termasuk syubhat yang mereka lontarkan. Nah, Sulaiman bin Daud alaihissalam yang diberikan kerajaan yang demikian luasnya, yang tidak pernah diberikan pada seorang pun di dunia ini. Kerajaan yang mencakup jin dan manusia. Ya.
beliau tidak tahu bahwa di negeri Sabah itu ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Siapa yang mengabarkan kepada beliau? Seekor makhluk kecil, burung hudhud. Nah, burung. Ya. Kalau istilah mereka, burung ini faqihul waqi'. Sulaiman alaihissalam tidak mengerti fiqhul waqi'. Nah, ya, kalau istilah mereka, istilahnya Abdurrahman bin Khalid. Ya tidak mesti kalau seorang punya kekuasaan yang luas demikian harus mengetahui setiap perkara walaupun itu masyhur. Kadang-kadang seorang itu subhanallah tertinggal satu masalah, dua masalah, atau bahkan mungkin lebih dari sekian masalah. Mereka tidak tahu. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala tidak mengerti tentang keadaan Abul A'la Al-Maududi. Padahal dia dikenal sebagai tokoh ya di kalangan umat Islam, sampai beliau bertanya kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Badkhali hafizahullah ta'ala. Nah, menunjukkan bahwa kadang-kadang seorang tidak mengetahui. Ya. Maka Syekh menjawab sesuai dengan kadar pertanyaan disampaikan kepada beliau. Nah, berbeda dengan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang memang telah sampai kepada beliau berita-berita tentang Ihya'ut Turath dan cabang-cabangnya. Nah, mereka berusaha untuk mengambil rekomendasi dari Syekh Al-Albani, namun mereka tidak berhasil. Ya, mereka pulang dengan dua sepatu mereka dalam keadaan tidak mendapatkan hasil dari Syekh Al-Albani. Berusaha mereka itu. Itu terbukti dari kaset-kaset majelis Syekh Al-Albani dengan sebagian tokoh mereka. Ada seorang dari Yaman datang, utusan Ihya'ut Turath yang ada di Yaman, datang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, tapi dia pintar juga, datang Syekh Muqbil menyampaikan salam kepada antum Syekh. Nah, sebut Syekh Muqbil ya, biar ini kelihatan ada salafiyahnya lah. Nah, terus dia nyampaikan, ya kami ada jami'iyah namanya Jami'iyatul Hikmah. Jami'iyatul Hikmah ini ma'ruf, Ihya'ut Turath di Yaman. Ya, kami ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan jami'iyah ini. Panjang lebar orang ini. Kegiatan kami dari sisi ini, dari tahqiq, mahtutat, apal, panjang betul. Disebutkan di dalam kita menjalin ukhuwah itu. Pertanyaan yang panjang sekali. Naam. Ya. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau pun menjawab bahwa jami'iyah yang mana saja selama itu dibangun di atas Alkitab wa Sunnatus Sahih, maka tidak ada celah untuk mengingkari jami'iyah tersebut. Tapi saya ingin bertanya, apakah jami'iyah ini, tentunya jami'iyah ini mengumpulkan harta ya. Ketika jami'iyah ini mengumpulkan harta, hartanya dikumpulkan di mana? Di bank. Nah, apakah mereka tidak punya badan khusus untuk menyimpan uang? Tidak punya, dikumpulkan di bank ya. Tentunya akan mengambil fawaid ya. Kata Syekh Al-Albani, kalau begitu proyeknya batal semua, gak dapat rekomendasi. Nah, Allahul musta'an. Sampai meninggal Syekh Al-Albani dalam keadaan beliau sepakat dengan Syekh Muqbil dan tidak sepakat dengan Ihya'ut Turath. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita melihat perselisihan yang terjadi, jangan selalu yang dilihat itu adalah pendapat-pendapat para ulama yang merekomendasi. Nah, ini baru dimunculkan oleh Firanda, itu sudah lama. Syekh Muqbil sudah menjawab itu. Kata beliau, para ulama kita ala fadil, mereka ini datang lalu kemudian menggambarkan yang baik-baiknya. Siapa yang mengingkari, kata Syekh? Ya. Siapa yang mengingkari seorang memberikan harta kepada anak yatim? Siapa yang mengingkari ini? Ini amalan saleh, baik. Siapa yang mengingkari masalah hafrul abam, kalian sumur atau yang semisalnya? Tidak ada yang mengingkari. Tapi yang diingkari adalah apa yang dilakukan oleh Ihya'ut Turath
ketika mereka menyebarkan bid'ah dan hizbiyah dan memecah belah kaum muslimin, khususnya salafiyin, ahlus sunnah di berbagai negeri. Ini yang diingkari oleh para ulama. Mereka datang tidak hanya sekedar membawa dinar, membawa harta, membawa fulus, tidak, tapi membawa pemikiran. Nah, sehingga jangan seorang itu selalu mencari yang mentazkiyah, tapi lihat ada dalilnya enggak. Para ulama yang mentahdir itu membangun ucapan mereka di atas hujah atau tidak. Nah, yang paling terakhir, yang sekarang ini mereka jadikan sebagai senjata berlindung di balik para ulama tentang bolehnya menerima dana dari Ihya Turath adalah fatwa Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Mungkin kita mendengarkan beberapa tahun yang lalu Syekh Ibrahim datang, lalu kemudian mereka bertanya seputar permasalahan Ihya Turath dan orang-orang yang mentahdir dari Ihya Turath. Walhasil jawaban dari Syekh Ibrahim hafizahullah ta'ala mengingkari orang-orang yang mentahdir dari orang-orang yang mengambil dana dari Ihya Turath. Dan Syekh menjelaskan bahwa yang datang itu adalah para pedagang. Orang-orang Ihya Turath itu adalah para pedagang. Baik, kalau pedagang ya Syekh, kita tidak akan mengingkari. Kalau sekedar berdagang, kita tidak akan mengingkari. Kalau sekedar mau berderma, silakan. Ada yang mau berderma dari kalangan sufi, ngasih terus pergi, nggak jadi soal. Nah, jadi bukan yang kita ingkari itu sekedar memberi dana, tidak, tapi efeknya, dampaknya, akarnya yang kita ingkari. Datangnya mereka itu, ya, dari Kuwait kemudian turun ke tempat-tempat di mana mereka memberikan dana. Itu bukan hanya sekedar memberi dana, tapi ada akar di balik itu semua. Akan kita jelaskan nanti akarnya. Ya. Orang-orang dianggap mereka itu muslimin datang memberikan, bukan hanya sekedar beri balik pulang, tidak. Ada obrolan, ada obrolan. Nah, Jamal Haddad dahulu, kalau sekarang saya nggak tahu. Nah, itu datang ke sini. Itu bukan sekedar datang kemudian pergi, ada obrolan dulu. Nah, cerita tentang Syekh Rabi, menjelek-jelekan Syekh Rabi. Ya, apa itu Syekh Rabi? Ya. Ketika dia datang ke Kuwait melihat bangunan-bangunan Ihya Turath, dia berbangga dengan itu. Tapi pulang justru mentahlil Ihya Turath. Nah, jadi jelekkan kedengarannya. Ya. Yang mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini itu gimana? Apa sekedar ngasih dana? Kalau para pedagang saja ngasih terus pergi, sudah selesailah. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada asar. Siapa yang mendakwakan Abdurrahman Abdul Khaliq Indonesia? Hah? Syekh Turath. Siapa yang menampung Abdurrahman Abdul Khaliq ketika ke Indonesia? Ali Irsyad Tengaran, yang waktu itu dipimpin oleh Yusuf Utsman Ba'isa. Nah, membela Yusuf Al-Qardawi, persaksian Ustaz Muhammad yang hadir ketika itu. Dan ada para ustaz yang lainnya hadir. Nah, siapa yang mendatangkan? Kedatangan Abdurrahman Abdul Khaliq ke Indonesia seakan-akan dia yang menggunting pita perpecahan yang terjadi di Indonesia ini. Nah, peresmian bahwa Indonesia telah resmi termasuk negara yang berhasil dipecahkan antara salafiyin. Allah musta'an. Yang seperti ini harus dilupakan. Nah, sudah lupakan masa yang lalu. Kalau kemudian ada pernyataan rujuk ilal haq, baru kita mengatakan mari kita membuka lembaran baru. Iya kan? Tapi kalau sampai sekarang berbangga dengan itu, tidak ada pernyataan rujuk sama sekali. Nah, sesuatu yang dilakukan di hadapan umum pun, maka harus pernyataan rujuk itu dilakukan di hadapan umum. Kata mereka, kalian juga, bukankah kalian juga telah melakukan kesalahan fatal? Kapan itu?
pada zaman laskar jihad. Nah, ini juga syubhat yang mereka sering menyebarkan. Kalian itu juga salah. Kalian juga menempuh cara-cara ikhwan muslimin. Nah, mereka istilahkan dengan orang-orang LJ. Ya, kalau orang-orangnya mereka itu LJ. Nah, kalau dari laskar jet LJ. Nah, Allah musta'an. Kalian juga salah. Kalian juga menyimpang. Kita menyatakan dengan penuh ketegaran bahwa al-jihad pada masa-masa awalnya walhamdulillah berjalan di atas asy-syara'. Dan kita telah meminta fatwa para ulama. Para ulama telah memfatwakan tentang disyariatkannya jihad. Di antaranya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Mudkhali, Syekh Muqbil. Naam. Syekh Muqbil dalam satu kaset. Ketika itu ana masih di Yaman. Sampai pada hari Jumat di Masjidul Khair, setelah sholat Jumat itu orang ramai, ya. Syarif fatwa Syekh Muqbil an jihad fi Indonesia, itu ramai. Nah, mereka menyebarkan kaset itu. Walhasil bahwa kita berpegang kepada fatwa ulama, walhamdulillah memberikan barakah, ya. Tapi kemudian berjalan setelah itu tidak musyawarah dengan para ulama, tidak meminta pertimbangan para ulama, ya. Ditambah lagi adanya orang-orang yang terpengaruh dengan para politikus. Naam. Ya, para tikus-tikus politik. Nah, terpengaruh, terus terbawa. Sampai akhirnya tanpa terasa bahwa tidak sedikit dari kita yang terjerumus dalam kesesatan. Tidak sedikit dari kita yang terjerumus dalam kesalahan, tergelinciran. Nah, sampai kemudian kita sadar bahwa ternyata apa yang kita amalkan selama ini batil. Apa yang kita amalkan selama ini menempuh cara-cara al-ikhwanul muslimun. Naam. Bahkan hendak menegakkan negara di dalam negara yang sudah ada. Nah, kita mengakui itu semua. Dan kita mengakui bahwa itu kesalahan. Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di majlis ini saja, sudah berkali-kali. Masih saja diungkit-ungkit oleh mereka. LJ. Subhanallah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang tidak berdosa. Nah, kenapa diungkit-ungkit? Ya. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua yang namanya manusia bersalah. Yang sebaik-baik dari mereka yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menyatakan, dan kita menyatakan salah. Kita telah tergelincir. Terlalu jauh kita meninggalkan manhaj ahli sunnah pada waktu itu. Dan termasuk di antara bentuk pengakuan kesalahan kita adalah kita meninggalkan, membubarkan laskar jihad. Kalau kita masih menyangka bahwa itu adalah kebenaran, nah, mungkin di antara kita sudah ada yang menjadi teman-temannya Imam Samudra. Mungkin di antara kita terus bertambah, ya, orang-orang yang masuk penjara atau yang semisalnya. Nah, kita bubarkan karena kita mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Dan tidak perlu kita merasa malu. Walhamdulillah. Ya, telah bersalah Nabiullah Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Lalu untuk apa kemudian, ya, mereka menyebarkan hal-hal yang seperti ini? Nah, masih menuduh juga sebagian di antara yang dituduh khawarij, dituduh teroris dan lain sebagainya, memiliki pemilihan khawarij. Halas, sudah, tinggalkan. Nah, tapi kalian juga masih mengungkit-ungkit kami tentang ihtiram. Apakah kalian bertaubat? Nah, itu yang jadi masalah. Apakah kalian bertaubat? Yang sampai kepada kami bukan taubat, bukan pernyataan kesalahan, pembelaan tentang ihya turat. Yang nampakkan itu. Nah, ketika Firanda berhasil mengeluarkan buku sesatnya
Naam, wallahi buku sesat, khabith. Nah, tidak sepantasnya diperjualbelikan. Hartanya yang dijual itu haram. Nah, menyebarkan kesesatan, talbis 'ala al-ummah. Allahul musta'an. Lalu kemudian senangnya mereka direkomendasi Al-Ustaz Ahmad Faiz. Kasih rekomendasi. Nah, merasa punya angin dengan ini. Wallahu musta'an. Tambah lagi yang lainnya. Sehingga tahrir para ulama itu dimentahkan begitu saja, tanpa melihat jenis-jenis kesalahan sudah. Naam, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan di dalam nasihatnya itu, ya naam, mereka punya kesalahan-kesalahan. Kami mengetahui itu. Tapi Syekh Ibrahim, barakallahu fik, hafizakallah, tolong sebutkan jenis-jenis kesalahan yang mereka terjatuh ke dalamnya. Tolong sebutkan. Nah, yang engkau ketahui dari kesalahan-kesalahan Ihya Turat. Karena disebutkan secara global, mereka mempunyai kesalahan-kesalahan. Tolong sebutkan kesalahan itu. Nah, baru kita akan mengetahui bahwa apakah kesalahan itu kesalahan biasa, ya, atau kesalahan yang sifatnya prinsipil. Nah, datang kepada Syekh Ibrahim lalu kemudian berlaga seperti orang yang polos gitu. Kalau kami punya salah, ya tolong nasihati kami. Menunjukkan bahwa mereka itu mau dinasihati. Berubah nggak sampai sekarang? Berubah? Tidak ada perubahan sama sekali. Muftinya masih Abdurrahman Abdul Khalid. Masih sampai sekarang. Nah, semakin bertambah hari, bahkan semakin nampak, semakin jelas, semakin jauhnya mereka dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, ya, sekarang lihat jenis kesalahan itu. Sebutkan satu persatu. Kalau engkau mengetahui wahai Syekh Ibrahim, tolong sebutkan kepada kami, lalu kemudian jelaskan kepada kami bahwa ini bukan permasalahan yang harus kita permasalahkan. Masalah bai'at, masalah wala kepada takfiriyun, ya, masalah menyanjung Muhammad Surur Zainul Abidin, Sayyid Qutb, na'am, ya, dan mengatakan ulama al-Azhar itu mu'tadilun, dan yang lainnya. Sudah kita menyampaikan permasalahan gambar, ini hukum tersendiri, ya. Nah, mungkin mereka akan berhujah, ya kalau masalah gambar kan ada para ulama yang boleh. Tapi kita kesampingkan itu. Tapi yang kita bahas adalah perkara-perkara yang sifatnya prinsip. Nah, masalah tauhidul hakimiyah, jelaskan. Ya. Baru kemudian setelah itu baru kita menghukumi, menegaskan hukuman pada mereka. Nah, mereka juga mengatakan bahwa yang menjarah Ihya Turat itu bukan dari kalangan kibarul ulama, bukan para ulama yang senior. Ya, berarti kalau bukan senior, junior. Nah, ya subhanallah. Ya, sampai kata Abdullah Taslim, dia mengatakan, adapun tentang Syekh Rabi' bin Hadi, semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya, beliau tidak termasuk ulama yang paling senior di Saudi. Karena ulama-ulama lain yang lebih tua dan lebih lama belajar dibanding beliau banyak di Saudi. Nah, subhanallah. Terus diberi beberapa contoh, termasuk yang disebutkan Syekh Saleh Al-Syekh. Padahal Syekh Saleh Al-Syekh ini jauh lebih muda, jauh mudanya dibandingkan Syekh Rabi'. Lalu penilaian senior itu dari sisi mana sih? Apakah Abdullah Taslim pernah melihat Syekh Rabi'? Pernah enggak ya? Nah, apakah Abdullah Taslim itu pernah melihat rekomendasi para ulama kepada Syekh Rabi'? Nah, sampai mengatakan tidak termasuk ulama paling senior. yakni senior tapi bukan palingnya. Nah, ya subhanallah. Nah, makanya kita jelaskan bahwa
La ya'riful fadla min dzil fadli illa dzawuh. Tidak ada yang mengetahui satu keutamaan dari orang-orang punya keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan itu juga. Kalau Abdullah Taslim menilai Syekh Rabi, nah itu tidak sepantasnya. Nah, Syekh Muqbil rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan di hadapan kita dalam majelisnya, kalian ini ya ikhwan, kalau pulang ke kampung-kampung kalian, itu orang-orang awam akan menilai kalian seperti Syekhul Islam. Ya. Seperti Syekhul Islam. Betul. Nah, bermodalkan belajar ya sedikit dari Damas pada zaman itu. Pulang setahun, 2 tahun, 3 tahun, pulang ngisi qala Allah, qala Rasulullah, padahal cuma itu yang dihafal. Qala Allah, qala Rasulullah. Orang awam tuh hebat ini. Nah, mungkin beliau ini sekretarisnya Syekh Muqbil lah. Nah, tangan kanannya Syekh Muqbil kali ini orang. Kelihatannya dia hafal Kutubus Sittah ini. Hafal Bukhari Muslim ini. Nah, seperti orang awam ya seperti itu keadaannya. Satu hal yang biasa kalau disebut itu ya, kalau istilahnya orang Ambon paling. Nah, pakai paling semua. Nah, paling jago, paling ini padahal biasa-biasa aja. Ya seperti itu orang awam. Artinya orang awam tidak bisa menilai orang yang punya keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan itu juga. Siapa yang menilai si fulan alim kecuali mereka dari kalangan para ulama. Nah, kalau orang awam, begitu banyak yang dijuluki para ulama sekarang ini. Ya. Nah, alim fulan, guru fulan, syekh fulan. Semuanya dijuluki para ulama. Maka siapa yang lebih berhak untuk menilai siapa itu Syekh Rabi? Nah, kecuali yang punya keutamaan ilmu itu pula, para ulama. Nah, saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar di sini tentang pujian para ulama tentang Syekh Rabi. Nah, pujian Syekh bin Baz, pujian Syekh Nutsaimin, pujian Syekh Muqbil, walhasil pujian para ulama Ahmad bin Yahya An-Najmi, Shalih Fauzan dan yang lainnya. Nah, tapi kan dia tidak ngajar di haram. Kalau Syekh Ibrahim kan ngajar di Masjid Nabawi, punya kursi. Ya subhanallah. Apakah karena tidak ngajarnya di haram itu menunjukkan bahwa dia bukan paling senior ataukah senior? Nah, satu faedah yang pernah kita dapatkan beberapa tahun yang lalu ketika kita umrah. Ya, ketika kita sedang duduk sama Syekh Rabi, tiba-tiba datang orang tua. Nah, Al-Banna, kalau nggak salah namanya Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Banna. Nah, beliau tua sekali, subhanallah. Memanggil Syekh Rabi itu ya waladi. Manggil Syekh Rabi ya waladi. Nah, ya anakku. Bersama 2 orang yang bersama beliau. Kemudian duduk di situ. Di antara yang disampaikan oleh Syekh Al-Banna ini, dia menyampaikan pada Syekh Rabi, coba sempatkan waktu antum untuk mengisi di haram, Masjidul Haram di Makkah. Sempatkan waktu. Nah, kata Syekh Rabi, Allah ya anak sakit, nggak bisa. Apa faedah yang bisa kita ambil? Syekh Rabi sudah diberikan persiapan kursi kalau mau ngajar. Tuh. Cuman beliau yang i'tizar. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama mengakui keilmuan Syekh Rabi. Yang nggak perlu jauh-jauh lah. Tanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa pendapat beliau tentang Syekh Rabi? Terkhusus dalam perkara al-jarh wa ta'dil. Ketika menilai orang per orang. Apa penilaiannya? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika ada seorang yang bertanya kepada Syekh Al-Albani tentang 2 orang, Syekh Muqbil dan Syekh Rabi. Bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang ada sebagian orang yang merendahkan kedudukan kedua orang ini? Nah,
Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, orang tersebut ada dua kemungkinan. Imma jahil atau sahibu hawa. Apakah dia jahil atau dia pengekor hawa nafsu? Nah, apakah dia jahil atau dia pengekor hawa nafsu? Saya tidak menyangka kalau Abdullah bin Taslim termasuk yang jahil. Nah, ya. Syekh Al-Albani ditanya tentang Syekh Rabi'. Apa kata beliau? Syekh Rabi' pada zaman sekarang ini beliau termasuk di antara hamilul liwa'il jarh wa ta'dil, yang membawa bendera al-jarh wa ta'dil pada zaman sekarang ini. Nah, Syekh Al-Albani mujaddid pada zaman ini, beliau yang merekomendasi Syekh Rabi'. Belum lagi tazkiyah yang lainnya. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, syubhat sepele yang seperti ini, nah, itu mereka berusaha untuk mementahkan jarah para ulama dengan mengatakan bahwa itu kan bukan dari kibarul ulama. Sama seperti Abu Nida. Nah, ketika disampaikan nasihat para ulama, nasihat Syekh Rabi', itu kan kita membutuhkan kibar, itu kan bukan kibarul ulama. Allahumma musta'an. Ya. Akhirnya sudah tidak lagi melihat kepada dalil. Nah, Firanda juga mengatakan, bukankah secara naluri sangat wajar jika seorang salafi memilih para ulama yang lebih senior, juga lebih banyak jumlahnya, untuk dijadikan tempat bertanya dan bersandar. Ini Firanda dalam permasalahan naluri. Ternyata naluri hebat betul. Nah, seakan-akan dia yang punya naluri salafi. Syekh Rabi' tidak punya naluri ketika menghukumi Ihya'ut Turath, itu Hizbiyah. Syekh Ubaid tidak punya naluri. Syekh Luqman tidak punya naluri. Yang punya naluri Firanda. Dalil apa itu? Hujjah apa itu? Lalu ditambah lagi, apalagi lebih banyak jumlahnya. La haula wala quwwata illa billah. Jangan masukkan masalah demokrasi dalam urusan khilafiyah yang terjadi. Ini demokrasi ini, lebih banyak jumlahnya. Nah, ya, terjadi khilaf. Ini dalam urusan fikih saja. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Berpendapat jumhur ulama demikian. Yang menyelisihi jumhur ulama berpendapat lain. Apakah harus kita memegang pendapat jumhur ulama dengan alasan bahwa jumlah mereka lebih banyak? Tentunya tidak. Harus dikembalikan kepada dalil. Beda kalau sepakat para ulama. Tapi kalau khilaf, harus dikembalikan kepada dalil. Mana yang rajih? Nah, kalau yang rajih itu adalah pendapat yang menyelisih jumhur, harus kita mengatakan ini pendapat yang lebih rajih, walaupun menyelisih jumhur ulama. Nah, maka mengatakan bahwa pendapat para ulama yang merekomendasi itu lebih banyak, lalu kemudian itu jadikan sebagai hujjah, ini sama sekali bukan dalil. Nah, coba lihat ya kawan, mereka menghindar untuk membahas permasalahan-permasalahan detail secara ilmiah, lalu datangkan hujjah-hujjah mentah seperti ini. Ya, lebih banyak jumlahnya. Sekarang anggap lebih banyak jumlahnya. Tapi lebih banyak jumlahnya itu benar-benar hakiki atau tidak? Lihat rekomendasi Syekh bin Baz. Karena pertanyaannya tidak menyentuh prinsip yang dimiliki Ihya'ut Turath, batal. Lihat rekomendasi Syekh Utsaimin, pujiannya kitab-kitab cetakan Ihya'ut Turath atau yang semisalnya, batal. Nah, ya, sehingga kalau kita perhatikan, ya, tidak ada yang merekomendasi para ulama dari kalangan para ulama, nah, kecuali mereka-mereka yang tidak mengetahui gambaran secara hakiki tentang hakikat Ihya'ut Turath secara mendalam. Nah, sayang sekali tidak disampaikan pada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika beliau datang ke Indonesia apa yang terjadi di Indonesia dari dampak Ihya'ut Turath. Nah, makanya beliau mengatakan kalau Ahlus Sunnah itu kuat, siapapun yang datang untuk memberikan dana tidak akan memberikan pengaruh sama sekali. Itu kata Syekh Ibrahim. Betulkah tidak memberikan pengaruh? Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal asr, setelah kita melaksanakan salat asar insyaallah.
Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.